Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Senin tanggal 30 September 2019. Dan hari ini aku mau ke Subang lagi, ke Disnaker lagi. Karena waktu hari Selasa Minggu kemarin aku ada terkendala di berkas-berkas. Dan cukup lama untuk bisa ngumpulin berkas-berkasnya, karena sebenarnya kemarin-kemarin itu pembuatannya sangat lelet sekali dan benar-benar buat kesel. Cuman alhamdulillah kemarin udah jadi dan sekarang aku mau OTW. Sekarang jam setengah 8, mungkin jam 8 aku OTW ke Subang untuk pembuatan HK1 atau kartu kuning ya disebut juga, sama untuk permintaan rekomendasi pembuatan paspor. Mudah-mudahan lancar, nggak ada kendala, nggak kayak kemarin. Cuman kemarin sempat kesel aja sih, pembuatan kakaknya itu benar-benar ngaret banget, sampai benar-benar kesel. Cuman ya udahlah, akhirnya jadi. Sekarang aku mau TW. Oke teman-teman, ikutin terus. Keluar dari kantor dinas Disnaker Subang. Gelap sih. Aku sekarang mau perjalanan pulang. Sekarang itu jam 11 kurang. Aku langsung pulang aja. Nanti aku ceritain di rumah gimana detailnya dan apa aja berkas yang diperlukan. Jadi tetap ikutin ya video ini sampai akhir. Oke. Halo teman-teman. Ya, akhirnya aku udah sampai rumah sekarang. Sekarang udah setengah 12 dan berkas-berkas udah aku dapet. Ini ada surat rekomendasi untuk pembuatan paspor ke Korea Selatan ya. Terus di belakangnya juga daftar calon TKI, verifikasi dokumen di sini. Jadi udah ada ini, sama ini yang penting. Nah, warnanya putih tapi dinamainya kartu kuning atau enggak AK strip 1. Nah ini untuk kayak semacam perizinan, mungkin ke perizinan kerja ke luar negeri. Nah tadi saya tuh ngurus-ngurus surat ini. Nah setelah ini, karena ini udah jadi, besok udah siap-siap on the way ke Tasik ya. Mau butuh pembuatan ini juga lumayan panjang prosesnya, prosedurnya lumayan ribet. Sebenarnya sih mungkin nggak terlalu ribet juga ya kalau datanya lengkap. Jadi pertama itu kita harus ke Disduk Capil kalau nggak salah. Nah itu teman-teman butuh KTP asli, akte asli, sama kartu kakak yang asli. Nah itu kalau seumpamanya udah itu sama. Nah aku punya pengalaman kemarin itu
Jadi nama orang tuaku di akte sama di kakak itu ada perbedaan huruf, makanya nggak bisa. Nah terus kemarin itu suruh buat ganti antara kakak atau yang di akte itu disamakan. Akhirnya ya aku ngalah, jadi akte aku yang diganti jadinya. Nah jadi buat teman-teman semua yang lagi pengen proses, usahakan semua data itu harus sama, dari nama, tanggal, tahun, apa pokoknya segala macamnya itu disamain dulu. Jadi jangan sampai udah ke sana terus terpaksa harus pulang dan ngurus-ngurus lagi, itu makan waktu banget. Karena seharusnya aku udah mulai pembuatan paspor, tapi karena kendala kayak gini jadinya lama gitu prosesnya. Nah terus setelah nunggu sekitar 1 minggu, aku pembuatan akte sama kakak itu yang baru itu 1 minggu. Entah emang prosesnya kayak gitu atau emang yang ngurusnya gak beres atau gimana, aku nggak tahu. Karena memang kesalahan aku juga sih nggak ngurus sendiri. Jadi aku karena pengen cepet jadi minta tolong sama orang gitu diurusin, ternyata ya gitulah, lelet malahan kerjanya. Terus tadi aku ketemu juga pas kesana kan udah beres kakak sama akte dan lain-lainnya udah beres. Terus kesana akhirnya minta verifikasi ke Disduk Capil di sana, terus lolos. Akhirnya ke tahap berikutnya itu ke bagian disnakernya. Nah ke disnaker itu minta ini. Tadi sempat kesel juga sih, kan udah nyerahin berkas-berkas. Nah berkas-berkas yang teman-teman perluin itu pertama fotokopi KTP, fotokopi ijazah, fotokopi akte, fotokopi kakak, terus sama fotokopi surat izin orang tua. Terus kalau seumpamanya teman-teman dari satu lembaga gitu ya, LPK gitu, nah minta surat rekomendasi dari LPK-nya, karena itu tadi ditanyain juga. Terus sama surat keterangan dari Disduk Capil yang pertama tadi yang kita minta verifikasi datanya, nah itu nanti dibutuhin juga. Terus sama apa lagi ya tadi ya, itu aja sih kayaknya. Surat izin orang tua juga itu penting ya, tadi soalnya ditanyain juga. Terus apa lagi ya, kayaknya sih udah. Nah setelah udah nyerkain berkas itu, kita nanti ya kayak tadi sih ditanya-tanya gitulah, istilahnya mencocokkan apakah benar gitu data kita sesuai gitu, dari orang tua, tempat tinggal, RT RW, terus desa, terus kecamatan, terus lahir di mana, tahun berapa, bulan berapa. Nah itu ditanyain semua. Nah setelah itu disuruhlah aku nunggu. Oke aku nunggu ya kan, udah sekian lama, mungkin ya 10 menit lebih lah, 15 menitan mungkin lebih kayaknya. Nah orang yang tadi interogasi itu lewat, terus dia bilang, oh itu udah jadi kok ininya, katanya. Apa sih, surat rekomendasinya. Emang AK satunya mau juga? Oh my god. Jadi pertama itu aku kan bilang mau buat kartu kuning sama rekom. Nah terus dia tanya rekomnya mau kemana, aku bilang ke Tasik. Nah, terus dia sempet nanya emang di Tasik bisa gini gini gini, cuman akhirnya oh bisa, ya udah bisa. Nah cuman pas sudah selesai itu dia bilang AK satunya mau juga. Jadi dalam hati saya, dikirain saya nunggu dari tadi tuh cuman ngeliatin mereka kerja gitu kan. Baru akhirnya dia ngomong, katanya, ini minta AK1 juga katanya, dibuatin. Oh my god, dari tadi ya kan. Tapi ya udahlah. Terus akhirnya udah kelar jadi. Dan itulah perjalanan hari ini. Sebenarnya tuh cepet sih, kurang lebih 1 jam lah. Kalaupun lewat paling lewat 10 menit atau berapa menit, karena aku udah tahu juga tempat sama jalannya itu. Terus nggak terlalu apa sih,
nggak terlalu jelek jalannya, jadi bisa kita agak cepat gitu. Jadi mungkin cuman satu jaman lah kurang lebih. Makanya tadi jam 8 berangkat, nyampe sana itu sekitar jam 9 lewat dikit. Terus nunggu, nah itu nunggunya yang lama karena nggak tahu, katanya ada rapat atau apa gitu. Nah, akhirnya baru diproses sekitar jam 10 kurang kayaknya. Ya sekitar itu pokoknya. Tadi soalnya keluar dari kantor itu sekitar jam setengah 11. Setengah 11, terus akhirnya aku pulang. Sekarang setengah 12. Terus sudah bisa istirahat. Tadi juga ada di sana ada teman-teman yang kayaknya lagi proses pembuatan ini juga. Mereka sebenarnya udah jadi, cuman katanya ada kesalahan di alamat ininya. Nah, di alamat ininya tuh ada kesalahan. Makanya mereka lagi kesana lagi, terus pengen merubah itu. Ternyata lebih susah kalau merubah. Makanya kalau teman-teman lagi pengen pembuatan itu, dipastikan dulu harus benar-benar alamat kayak desa, kecamatan, terus kabupaten itu harus benar-benar sama. Karena kalau pergantian itu tadi aja sebenarnya dia datang lebih awal, terus dia diproses juga lebih awal. Tapi beresnya aku duluan. Mereka masih sibuk ganti itu. Jadi prosesnya mereka kayaknya emang lama gitu kalau pergantian gitu. Jadi usahakan teman-teman kalau lagi ngurus itu harus benar-benar dicermati dulu, terus tulisannya, bacaannya, hurufnya, nomornya, angkanya, pokoknya harus benar-benar diteliti. Kadang aku juga suka nggak teliti sih. Udah itu aja ya videonya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Kemarin ada sempet requestan dari teman-teman juga yang baru masuk ke Seulina. Dia ikutin program di Snaker Bandung sih. Cuman kayaknya nanti aja, nggak di video ini ya. Mungkin di video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih, itu aja ya.